told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Sebuah fenomena di lapangan melihat Museum 1453 saat penaklukan Konstantinopel, semua melihat dengan kacamata yang sama, bahwa untuk meraih kemenangan itu ternyata perlu perjuangan yang keras, perlu perencanaan yang matang, perlu logistik yang memadai, ya, dan perlu estafeta kepemimpinan sampai ke depan. 2024 inilah menjadi tonggak untuk kita bisa mengantarkan pada anak cucu kita, insya Allah mencapai Indonesia ke depan yang lebih baik. Allahu Akbar. Dan itu kalau kita melihat dari testimoni sukses story dari Al-Fatih, ya begitu. Termasuk tadi ketika ada seorang ahli persenjataan awalnya menawarkan kepada Konstantin, saya katakan ini senjata ini bisa memperkuat benteng Konstantinopel. Rupanya nggak digubris oleh Konstantin, akhirnya ditawarkanlah kepada Al-Fatih. Kata Al-Fatih, pertanyaan cuma satu, bisakah persenjataan ini menaklukkan benteng Konstantinopel? Kata ahli senjata ini, dia katakan bisa. Lalu mulai ditawar, berapa harga meriam itu? Nah, disebutkanlah sebuah angka. Akhirnya apa? Saya setuju membayar 4 kali lipat dari harga yang saudara tentukan. Jadi bayar 4 kali lipat, ya, sehingga nggak bisa dibeli oleh orang lain termasuk Konstantin. Dan akhirnya itu digunakan untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Akhirnya dia bisa menaklukkan itu dan futuh, ya, alhamdulillah. Jadi kalau antum sekarang ditawarkan ada sistem yang canggih yang bisa memenangkan antum, ada hal-hal yang bisa memenangkan antum, dan itu ternyata harus juga ada nilai harganya. Jadi jangan ragu-ragu kalau itu bisa mengantarkan pada satu kursi yang bisa antum duduki, ya persiapkan itu, beli kalau perlu tadi. Seperti Al-Fatih, beli 4 kali lipat. Sehingga nggak bisa dibeli oleh orang lain, kira-kira begitu, ya. Jadi kursinya akan dibeli oleh antum, ya, menjadi kursi yang jadi anggota legislatif. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tentu dengan disosialisasikannya SKBCAD ini menjadi sebuah
momentum awal bagi kita. Ini bukan satu akhir ya. Jadi ini momentum awal bagi kita untuk bergerak. Peluit panjang sudah ditiupkan. Nah, oleh karena itu sekarang mulailah bergerak. Para BCAD nggak perlu ragu-ragu lagi untuk bergerak. Ya, di dapilnya masing-masing. Ya. Nah, oleh karena itu dengan ada terima SK BCAD, semua udah terima ya, BCAD terima SK-nya. Maka bentuk tim sukses, termasuk yang ada di struktur. Saya harapkan struktur ini memang berusaha untuk memenangkan partai secara keseluruhan. Kalau struktur juga dia menjadi anggota legislatif atau calon anggota legislatif, maka untuk memenangkan dirinya bentuklah juga tim sukses. Sehingga betul-betul struktur ini mengarah pada pemenangan partai secara umum. Nah, untuk dirinya tim suksesnya lah yang bergerak. Saya sebagai presiden partai juga melakukan itu. Saya tidak menginstruksikan kepada DPD di bawah saya untuk memilih saya. Ya. Kemarin kita bersatu berkumpul sama-sama caleg-caleg di Dapil Jabar 7. Ya, kita bicarakan bagaimana memenangkan ini secara bersama-sama. Itu yang dikatakan oleh Ketua BPW pada saat acara di Jawa Barat. Inilah yang namanya kolaborasi horizontal. Ya, sesama anggota caleg-caleg ini berkoordinasi. Mana kira-kira yang masih kosong, jangan sampai ada yang kosong kemudian dimasuki oleh partai-partai lain. Tapi kalau ada yang kosong dan kemudian nggak bisa dimasuki oleh satu caleg, masukkan oleh caleg-caleg yang lain. Sehingga suara PKS di dapil-dapil itu akan betul-betul bisa bertambah dan bisa mengantarkan penambahan kursi baik di DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota dan kabupaten. Nah, jadi saya sendiri membentuk tim sukses. Tim sukses saya yang justru bekerja untuk mensukseskan diri saya. Dan sehingga tidak ada konflik kepentingan dalam masalah pemenangan partai dan pemenangan pribadi. Sehingga mengurangi gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan. Tapi mudah-mudahan ya, ke depan ini wacana itu sudah mulai. Kemarin ketika 8 partai berkumpul, kita sudah mewacanakan dan fraksi juga sedang memperjuangkan adanya dapil nasional. Ya, ini sedang diperjuangkan oleh Ketua Fraksi Jazakumullah Khairan. Apa yang dimaksud dengan dapil nasional? Misalnya dapil nasional itu diperuntukkan bagi partai sesuai dengan keinginan partai. Jadi kalau nanti sepakati mungkin bukan di 2024, kalau disepakati nanti dalam perubahan undang-undang pemilu pada pemilu 2029, nanti sepakati misalnya dapil nasional 10%, artinya satu partai yang memperoleh dan lewat dari parliamentary threshold, misalnya seperti kita hari ini 50 dapat kursinya, maka kita akan bisa bertambah menjadi 10%-nya, jadi tambahan 5 kursi. 5 kursi itulah nanti yang akan ditentukan siapa yang akan mendudukinya oleh partai, ya, apakah presidennya, sekjennya, atau siapa itu, ya, tinggal partai yang menentukan, atau siapa yang diinginkan oleh partai, ideolog partai misalnya. Nah, itu yang bisa sesuai dengan keinginan partai. Nah, sekarang ini kenapa sebuah realita terjadi, ada keinginan kembali ingin mewacanakan kepada proporsional tertutup, karena memang sebuah realita terjadi di berbagai partai, ya, ideolog partai yang memang menjadi tumpuan partai untuk memperjuangkan aspirasi dan ideologi di parlemen, ternyata sebuah realitas banyak tidak berhasil lolos masuk parlemen, kalah tenar dengan artis-artis. Nah, itu mungkin ingin kembali akhirnya tertutup, ya, walaupun sebagian besar, ya, termasuk PKS hari ini sedang memperjuangkan bahwa kita ingin dengan kondisi hari ini tetap menguntungkan untuk melakukan perjuangan melalui proporsional terbuka, dan ini sedang diperjuangkan oleh ketua fraksi, oleh sekjen, ya, sekjen sekarang menjadi salah satu pihak terkait, ya, dengan mengutus wasekjen bidang hukum
Zainuddin Paru untuk bisa mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan doa antum semua, insya Allah ini bisa berhasil dan bisa tetap pada proporsional terbuka ya. Sehingga antum semangat juga untuk bisa berjuang. Nggak ada artinya nomor 1 atau nomor 8, yang penting bisa menang, betul? Ya. Ada anggota DPRD di DKI udah pesan duluan, Pak Presiden saya nomornya nomor 7 aja. Kenapa kok nomor 7? Ya kemarin saya menang nomor 7. Nomor 7 tapi menang gitu. Nah jadi udah pesan duluan nomor 7 aja katanya. Nah jadi ini yang akan sangat insya Allah dengan proporsional terbuka akan menambah semangat untuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menyaring, mendapatkan suara pada konstituen-konstituen kita, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang ditargetkan oleh antum, apa yang ditargetkan oleh DPP, insya Allah akan bisa dicapai sehingga PKS insya Allah ke depan akan bisa minimal mengantarkan kursi DPR RI ini 15%. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan 15% itu tadi komitmen dari Ketua DPW Jawa Barat, udah parliamentary thresholdnya 4%-nya itu dari Jawa Barat. Tinggal tadi Banten mau ngambil berapa persen, ya, DKI ngambil berapa persen, ya, sehingga insya Allah secara keseluruhan ini akan bisa melewati target yang dicanangkan oleh kita. Nah, termasuk saya optimis alhamdulillah pada teman-teman di Indonesia Timur juga. Rupanya hari ini sangat optimis. Mudah-mudahan tingkat kepercayaan teman-teman masyarakat di timur, khususnya di Papua dan Papua Barat yang sekarang sudah terpecah menjadi 6 provinsi. Alhamdulillah 6 pecahan ini 4 provinsinya itu semuanya juga DPW-BDW-nya sudah terbentuk semuanya. Dan luar biasanya lagi, ketika baru saja terbentuk, misalnya di Papua Pegunungan, ternyata ada yang sudah menyiapkan lahan untuk kantornya. Dan rupanya luas juga katanya lahannya, 1 hektar. Insya Allah akan diresmikan pada kesempatan saya kunjungan di pertengahan Februari ini, antara tanggal 12 sampai 15 Februari 2023 ini insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan juga takdir semangat untuk merangkak menang dari timur, dari orang-orang Papua. Kalau di Papua sih tenang aja, nggak terpengaruh oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Mau terbuka apa tertutup nggak pengaruh katanya. Karena mereka pakai noken. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tentu sekali lagi selain kemudian membentuk tim sukses, nah belajarlah dari alat-alat yang hari ini existing itu sudah jadi, ya. Minta testimoni kepada mereka apa success story bisa menjadi alat. Dan dari situ kemudian dengan brainstorming itu para caleg hari ini bisa berbekal mempersiapkan diri ke depan yang lebih baik, ya. Dan tentu selain tim sukses juga dipersiapkan, kitanya sendiri juga harus nanti memang akan dibekali. Kalau nggak salah dengan sekolah kepemimpinan partai nih Pak Ketua BPW ya. Tadi ada Pak Inarki ya. Untuk pembekalan apa segala macamnya ini mungkin kita akan bekalkan juga pada BCAD agar sudah siap untuk menghadapi berbagai situasi, siap menghadapi berbagai masyarakat yang akan ditemui dan juga berbagai masalah-masalah yang kemungkinan akan dihadapi. Dan kepada struktur yang terkait, ya saya mohon ini terus melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring, ya khususnya pada tadi kordapil yang sudah ditunjuk, ya lakukan itu monitoring, pembinaan dan juga evaluasi sehingga apa yang dilakukan oleh BCAD ini betul-betul terarah dan tidak menimbulkan justru gesekan-gesekan di antara sesama BCAD. Kita terus terang, kita ingin mensukseskan tadi sebagai sebuah amanah
bagaimana mendapatkan suara terbanyak yang ada di daerah pemilihan masing-masing. Bukan kemudian kita sibuk justru dengan bergesekan di antara sesama kita. Oleh karenanya bekerjalah dan berjuanglah dengan seoptimal mungkin, karena itu tuntutan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terima SK itu, ya tuntutan yang diinginkan oleh Allah adalah wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan pada surah Al-Hajj ayat yang ke-78. Kita berjuang dengan totalitas perjuangan. Bukan perjuangan yang asal-asalan saja dengan ala kadarnya. Oh, saya sebagai BCAD pelengkap, nggak ada lagi itu. Ya, nggak ada pelengkap. Siapa tahu memang takdirnya yang digariskan di dalam Lauhul Mahfuz, antum yang memang pada saat ini jadi. Oleh karena itu menyongsong takdir ini yang kemudian kita harus lakukan, bekerja secara totalitas, berjuang dengan totalitas perjuangan, bukan dengan setengah-setengah, bukan ala kadarnya, bukan hanya dengan tadi semangat juangnya nggak muncul, atau bahkan putus asa. Ya, karena di dapil itu ada yang sudah incumbent. Insya Allah incumbent ini akan mengantarkan pada kursi-kursi lain, kursi tambahan yang mudah-mudahan tadi Allah takdirkannya kursi tambahan itu pada yang hari ini ikut serta di dalam kontestasi sebagai BCAD di dapil masing-masing. Siap berjuang? Ya. Allahu Akbar. Saya harapkan itu yang harus kita lakukan. Ya. Dengan demikian insya Allah kalau kerja-kerja yang dilakukan oleh tim sukses, kerja-kerja yang dilakukan oleh struktur betul-betul terkoordinasi dengan baik, bekerja secara TSM dan terstruktur, masif dan sistematis, ya, insya Allah ini akan struktur bisa mengarahkan pada kemenangan-kemenangan yang nyata. Tentu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, para BCAD saya ingin berpesan bagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan kepada kita, innakum qadimuna alum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum. Ya. Hatta takunu ka'annakum syammatun fin nas fa innallaha la yuhibbul fuhsya wal tafahush. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, sungguhnya kalian ini akan menemui sahabat-sahabat kalian. Oleh karena apa yang harus dilakukan? Kata baginda Rasulullah SAW, rapihkanlah kendaraan-kendaraan kalian. Ya, perbaiki kendaraan kita. Jangan begitu mau ke konstituen baru 1 kilo udah mogok. Nah, karena nggak pernah dikontrol, nggak pernah dilihat. Ya, nah, ironisnya lagi bensinnya habis. Karena menolak BBM, ternyata BBM kendaraan sendiri habis gitu ya. Nah, wa aslihu libasakum, perbaiki juga penampilan kita, performance kita, pakaian kita, ya. Sesuaikan dengan apa yang kita akan datangi, ya. Kalau kita akan datangi pesantren pakai sarung, belajar bagaimana cara pakai sarung yang baik. Karena orang pesantren tahu nih. Kalau orang bukan ahli pesantren, begitu melihat dari tata cara pakai sarung aja udah ketahuan, oh ini bukan orang pesantren. Nah, belajar pakai sarung pada Dr. Jazuli, ya, pelatihan pakai sarung. Karena itu ada orang akan melihat sendiri, oh ini orang pesantren. Nah, pakai sarungnya udah betul, tertib dan rapi, kira-kira begitu, ya. Sampai pakaian ihram, mana ada orang pakai pakaian ihram, nggak belajar dulu, akhirnya ya nggak berbentuk lagi. Nah, jadi ini harus kita lakukan. Kenapa? Agar supaya kata baginda Rasul, ka'annakum syammatun bainan nas. Kalian ini orang-orang istimewa di hadapan manusia. Sehingga begitu antum tampil di hadapan manusia itu kan kelihatan bedanya. Dan langsung orang itu akan menjadi tertarik pada antum. Antum menjadi eye catching di hadapan manusia-manusia yang lain karena antum syammatun bainan nas. Ibaratnya seperti tai lalat di wajah, langsung menjadi pusat perhatian dan kemudian tertarik orang pada antum semuanya. Satu lagi yang Rasulullah SAW mengingatkan, ya, jangan Allah tidak suka keburukan dan tindakan-tindakan yang mencerminkan keburukan.
Innallaha la yuhibbul fuhsya wa la tafahhush. Ya, justru itu harus kita cegah. Ya, dari sisi penampilan kita sudah baik, kendaraan kita baik, dan tutur kata kita baik, akhlak kita baik, sehingga tadi lengkaplah keinginan masyarakat. Gak bisa lagi berpindah ke lain hati, kira cuma ke antum gitu. Nah, kalau begitu, insya Allah Allah akan takdirkan antum bisa menang di daerah pemilihan antum masing-masing. Allahu Akbar. Tentu saya menyadari juga bahwa di dalam perjuangan-perjuangan ini ada berbagai kendala-kendala, rintangan, hambatan yang dihadapi. Apalagi mungkin bagi BCAD baru. Ya, oleh karenanya teruslah hadapi berbagai situasi ini, jangan pernah putus asa. La tayasu bir rauhillah. Tidak ada kamus putus asa bagi orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang ingkar saja yang putus asa. Bagi orang beriman nggak ada kamus putus asa. La tayasu bir rauhillah. Karena Allah sedemikian bertebaran rahmatnya. Dan Allah akan bukakan banyak jalan-jalan ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit. Janji Allah sangat pasti, kita sudah yakini betul di antaranya apa yang ada di dalam surah Al-Ankabut ayat 65 yang sudah sama-sama kita hafal. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, itu pastikan bahwa ketika menghadapi situasi-situasi sulit, ya, akan Allah berikan lanahdiyannahum subulana. Bukan satu jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berbagai jalan, banyak jalan. Yang ada aja jalan keluar bagi orang-orang beriman dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Oleh karena itu nggak ada kamus putus asa, ya. Kalau orang mengatakan bahwa sekarang nggak bisa untuk bisa menjadi alat kecuali tadi dengan melakukan money politik, ini sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Ya, kenapa? Karena kemarin mungkin antum melihat rilis dari kedai kopi. Ya, kedai kopi itu merilis bahwa ada 56,6% ya responden yang menjawab bahwa money politik itu tidak menggoda dirinya. 56,6%. Kalau antum ternyata menemui di masyarakat, oh saya masih tertarik dengan money politik, ya berarti itu yang 40% lebihnya itu, ya masih ada memang. Nah, tetapi dengan kondisi seperti itu 56,6%, jadi artinya ini masih banyak orang yang memang nggak tergiur dengan uang. Kalaupun dikasih uang, mungkin dia tidak akan juga memilih orang yang memberinya. Nah, oleh karena itu, ini yang harus dilakukan oleh kita semua dengan melalui politik pemberdayaan. Ya, berdayakanlah masyarakat di sekeliling kita. Saya sudah berkali-kali menegaskan, ya, bagaimana politik pemberdayaan. Kemarin saya sudah share apa sabda Rasulullah SAW dalam membangun kota Madinah, ya, di mana Rasulullah pesan 4 hal tadi. Ayyuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam. 4 hal ini yang harus antum lakukan. Wahai manusia, afshus salama bainakum, sebarluaskan salam di antara kita. Kita nggak punya logistik yang memadai, datang aja, nggak usah takut-takut ke masyarakat. Paling tidak tadi tebarkan salam, assalamualaikum, ajak ngobrol, ya, sapa mereka apa permasalahan yang dihadapi. Kalau ternyata kita nggak punya jalan keluarnya, coba konsultasikan pada anggota-anggota DPR yang hari ini ada, anggota DPRD yang ada. Barangkali kita bisa menjadi hamzatul wasalnya, hub penyambung alam yang ada di masjid dengan apa yang dimiliki aspirasi-aspirasi oleh para anggota dewan. Nah, kita menyambungkan saja. Makanya sebarluaskan salam, ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah untayan yang indah dari salam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Yang kayak orang orang Betawi, ketika ada orang yang lalu lalang sana sini nggak ngucapin salam, nah ini disampaikan oleh masyarakat, awas gedebok pisang lewat. Karena wala salam wala kalam, lewat itu aja. Nah,
Nah, indahnya lagi justru Rasulullah SAW mengingatkan pada kita. Ini yang saya sebutkan, inilah politik kebangsaan. Kenapa? Yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW adalah ayuhan nas, wahai manusia. Seruan ini tidak khusus spesifik pada orang-orang yang beriman. Artinya yang kita harus seru juga adalah seluruh manusia. Inilah politik kebangsaan. Seru seluruh manusia. Karena suara-suara ini mereka juga punya suara untuk menentukan pilihannya. Jadi kalau kita tadi hanya pada berkutat pada konstituen kita saja, ya perolehan suara partai-partai Islam kisarannya 30%. Dan itu yang dilakukan oleh AK-Parti. Kenapa mereka bisa kemudian merobos sampai bisa melebihi 50%? Karena segmentasinya diperluas. Mereka yang masih abangan kita rangkul juga dengan caranya. Mungkin anak-anak PAN juga bisa dirangkul juga. Komunitas-komunitas dirangkul juga. Nah, dengan begitu mudah-mudahan suara antum insya Allah akan semakin bertambah banyak. Yang kedua, setelah menebar luaskan salam melalui salam kebangsaan, ya, semuanya disapa sehingga bisa tertarik dengan kita, ya, yaitu wa'timut ta'am, beri makanan pada mereka yang memerlukan. Artinya politik pemberdayaan, ya, menyelesaikan berbagai permasalahan mereka, diantaranya adalah permasalahan perut, ya, yang ini yang menjadi persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Nah, itu kalau kita bisa membantu menyelesaikannya dengan politik pemberdayaan, insya Allah masyarakat juga akan tertambat hatinya kepada kita. Saya juga belajar dari doa Rasulullah SAW. Saya sudah sering sampaikan di Banten saat minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ini juga adalah politik pemberdayaan. Saat minum air Zam-Zam, Rasul memohon 3 hal. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, indeks pendidikan. Wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas, indeks daya beli. Wa shifaan min kulli da', kesembuhan dari berbagai penyakit, indeks kesehatan. Ini yang dimohon oleh Rasulullah SAW. Sehingga masyarakat bisa menjadi pintar, kaya, dan sehat. PKS, ya, pintar, kaya, sehat, itu politik pemberdayaan kita, ya. Nah, jadi harus kita lakukan. Yang ketiga, setelah itu adalah wasilul arham, politik silaturahim, ya. Ini dilakukan terus antum bersilaturahim di tengah masyarakat. Struktur bersilaturahim dengan sesama struktur, mungkin struktur DPW dengan struktur partai-partai yang di tingkat wilayah, dengan ormas-ormas di tingkat wilayah, tokoh-tokoh di tingkat wilayah, terus silaturahim sehingga jangan ada satu tokoh pun yang belum tersapa oleh kita. Nah, antum sebagai caleg-caleg juga begitu, sapa seluruh tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, berbagi dengan caleg-caleg yang lain, ya, sehingga seluruh masyarakat tersapa oleh antum semua, seluruh tokoh-tokoh tersapa oleh antum semuanya, dan masyarakat akhirnya menumpukan tambatan hatinya pada caleg-caleg Partai Keadilan Sejahtera. Siap? Siap. Memang kalau efektifnya ketika silaturahim bawa-bawaan, cendera mata, buat tangan dan sebagainya itu, ya, kalau memang ada rezekinya bawa, ya, jangan sampai kemudian kita nggak bawa-bawa akhirnya dikatakan seperti orang pelit, gitu ya. Saya sering juga ceritakan seorang ustadz yang sakit, orang Betawi, ditengok sama muridnya, Ustadz, apa yang dirasa? Kata ustadznya, lah gue mah kagak ngerasa apa-apa, lu kesini kagak bawa apa-apa. Mau merasain apa? Coba kalau bawa jeruk bisa gue rasain, asam apa manisnya bisa gue rasain. Lu kesini kagak bawa apa-apa, gimana gue mau ngerasain? Nah, muridnya agak merasa salah, ya udah gue doain aja dah. Doa kan gue yang ngajarin dulu doa. Gue lebih bisa duluan doa. Serba salah kalau begitu, ya. Ya jangan sampai nanti antum silaturahim ke kiai kagak bawa apa-apa, ya. Ya kalau ada minyak wangi, bawa kasih minyak wangi. Kalau ada apa, bawa sedikit apa yang ada. Insya Allah sebagai rasa menyambung cinta kasih. Dan Rasulullah SAW mengatakan tahabu, saling memberi maka akan timbul tadi saling cinta kasih. Dan mudah-mudahan kalau begini, mudah-mudahan nggak termasuk apa namanya money politik, tidak. Karena itu udah dalam suasana yang kita apa namanya
yang lumrah di masyarakat kan, membawa sesuatu bawaan buah tangan biasa ya. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin harus dilakukan oleh para BCAD, dan mudah-mudahan dengan itu akan sukses untuk semuanya mendapatkan suara dan hati-hati masyarakat tertambat pada antum semuanya. Dan yang terakhir tentu last but not least, apa yang diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, sallu bil laili wan nasu niyamun. Salatlah pada saat orang-orang lain sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, qiyamul lail. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Adukan berbagai permasalahan-permasalahan ini bukan hanya kepada Bawaslu ya. Adukan permasalahan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ternyata dalam melangkah terhambat masalah rezeki, kok nggak ada logistik yang memadai ya Allah, ya berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluarnya. Pertemukan dengan pintu-pintu rezeki yang kemudian antum bisa justru melangkah karena ada rezeki yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan permasalahan, nggak usah pesimis dan putus asa. Ya, kita adukan pada Allah. Mudah-mudahan kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di ikhtiarnya tentu dicari. Nah, ini ada masyarakat yang menginginkan diadvokasi karena kelompok tani pengen traktor. Ya, carilah anggota-anggota DPR RI dari dapil ya manapun, asal mungkin bisa membantu tadi, kalau ada bisa diberikan traktor ya. Tadi yang di Komisi 4 ya, alhamdulillah Bapak Selamat ada di Komisi 4 ya. Oh ada, kalau Dr. Jazuli susah itu aspirasi karena beliau ini aspirasinya di Komisi 1 sama saya. Apa ini? Ya, mitra kerjanya pakai Menhan ya. Jadi kalau apa? Nggak ada yang minta peluru atau nggak ada minta tank ya. Nanti itu agak susah, makanya mungkin dari Kominfo ada ya. Nah, jadi itu kita coba ikhtiar mencari ya kepada orang-orang yang memang bisa memberikan solusi. Satu sisi antum utamakan tadi munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sungguhnya yang membolak-balikan hati manusia, sehingga akhirnya kalau Allah ternyata tambatkan hati manusia pada antum, insya Allah itulah kunci kemenangan yang sesungguhnya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada para Kordafil, saya berharap antum bisa bekerja secara profesional ya, dan menghadapi BCAD yang ada di dapil antum. Tapi itu antum sukseskan secara bersama-sama. Antum bisa bersikap proporsional, adil ya, tidak memihak ya, dan itu layani semuanya, sehingga semua bisa tadi bersinergi, semua bisa berkoordinasi dengan baik, dan insya Allah itu akan justru bisa mengantarkan kepada kemenangan. Itulah tugas dari Kordafil, sehingga dengan koordinasi yang baik ya, dengan kolaborasi di antara para caleg-caleg yang ada di dapil di bawah antum ini, insya Allah tadi ini kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh PKS di dapil antum akan betul-betul optimal perolehan suara di dapil itu. Tentu saya ingin mengingatkan kepada para BCAD ya, kalau masalah syarat jadi Kordapil ini nggak boleh nyalek, betul ya? Tadi yang Kordapil di sini ada yang nyalek nggak? Nggak ada ya? Nah, pastikan nggak ada. Jadi itu pengorbanan. Padahal wajah-wajahnya udah kayak wajah-wajah pejabat semua tuh, yang tadi dilantik tuh. Itu berkorban pertama kali adalah dia nggak ingin jadi caleg. Itu pengorbanan pertama. Ya, oleh karena itu pada para BCAD ya yang hadir dalam kesempatannya ini, perhatikanlah Kordapil masing-masing ya. Kalau ada rezeki, bagi-bagi juga tuh rezekinya Kordapilnya. Ya, semangat bekerjanya itu semangat ya. Hidup Kordapil ya, dalam rangka ya menyemangati itu. Insya Allah saya juga dalam kesempatan ini insya Allah memberikan support pada para Kordapil ya, untuk ya bekerja, modal awal bekerja ya.
walaupun nggak seberapa. Jangan lihat amplopnya, isinya aja. Amplopnya buang aja nggak apa-apa. Saya kira itu, mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan pada kita semuanya. Terus berjuang, fasiru bi barakatillah fa innakum faizun. Teruslah berjuang di jalan Allah dalam meraih suara-suara di tengah masyarakat. Insya Allah Allah takdirkan antum semua bisa menang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Song-song takdir dari Allah Subhanahu